korupsi merupakan penyelewengan maupun penyalahgunaan uang negara, perusahaan, yayasan, organisasi, dan sebagainya guna keuntungan pribadi maupun orang lain. Dengan kata lain, penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi. Berbicara mengenai penyalahgunaan jabatan, saya jadi teringat tentang kasus korupsi pada saat pandemi COVID-19. Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14,59 miliar rupiah. Korupsi selalu punya cerita untuk mematahkan hati kita. Jujur, kami terkejut mendengar KPK menangkap pejabat publik yaitu Juliari Batubara. Ia terkena dugaan korupsi Yang pada akhirnya terhisap pusaran korupsi dan juga memperpanjang deretan bukti betapa ekosistem politik Indonesia mudah menyerongkan pejabat ke perilaku korupsi seperti lembah hitam yang bisa saja menghisap jiwa paling bersih sekalipun. Memang melelahkan mengungkit kasus bansos ini, tapi terbukti sedikit lama saja kasus ini sudah ngelantur, tidak jelas tujuannya. Oleh karena itu, saya ingin mengajak seluruh kawan-kawan sekalian untuk jangan terintimidasi oleh lingkungan yang tidak jujur. Kejujuran itu tidak bisa diajarkan, tetapi dihidupkan. Gerakan anti korupsi harus dimulai dari kita. Kalau buat kita, siapa lagi? Katakan